Halo teman-teman. Hai, kenalin kami dari kelompok 4 golongan C2 dari Praktikum Pemulihan Tanaman 2023. Hai. Hai, kenalin, ini aku, Chandra, seorang Gemini yang cita-citanya pengen jadi pemadam kebakaran. Iya, dulu, karena menurut aku, jadi pemadam kebakaran itu keren gak sih? Hai. Yaps, kenalin, namanya Tarisa. Manusia satu ini menamai kontak teman-temannya dengan nama daerahnya loh. Dan anehnya, dia nggak mau tuh dipanggil Sei, padahal nama IG-nya Seira-Seira apa gitu ya. Nah, udah pada kenal sama Bambang Ngawi satu ini belum? Yaps, minimal punya grup tuh dibaca. Alias, Bambang Ngawi ini punya cita-cita pengen punya 100 pintu kosong loh teman-teman. Halo. Nah, yang satu ini namanya Salsa. Dia anak statistika yang nyasar ke pertanian. Hai. Nah, yang terakhir nih, namanya Ica. Dia ini ya udah pada tahu lah ya, biasa dipanggil apa? Yaps, Bocil. Halo teman-teman, jadi hari ini kita bakal ngelakuin persilangan tanaman bunga telang. Nah, buat gimana langkahnya, gimana hasilnya, teman-teman pasti pada penasaran kan? Yuk langsung aja. Jauh banget. Sebelum melakukan proses persilangan, kita perlu menyiapkan beberapa alat dan bahan-bahan nih teman-teman. Jadi alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah plastik klip, ballpoint, gunting, pinset, dan juga label. Oke, jadi alat-alatnya tadi udah disebutkan ya Marcella ya teman-teman. Jadi ada pulpen, ada gunting, ada pinset, ada plastik, dan juga ada label teman-teman. Pada persilangan kali ini, kita menggunakan bunga telang atau biasa disebut dengan Clitoria ternate. Bunga Clitoria ternate ini termasuk bunga edible flower, di mana bunga edible flower termasuk bunga yang bisa dimakan. Bunga telang ini memiliki berbagai macam warna, seperti warna ungu, biru, dan juga putih. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita ke tahapan melakukan persilangannya nih. Jadi yang pertama, sehari sebelum kita melaksanakan persilangan, kita harus melaksanakan kastrasi terlebih dahulu nih teman-teman. Kastrasi itu sendiri merupakan proses penghilangan bagian-bagian bunga yang mengganggu atau yang tidak dibutuhkan selama proses persilangan. Sehari setelah kita melaksanakan kastrasi, kita melakukan persilangan tanaman itu sendiri nih. Nah, persilangan dimulai dengan kita mengambil benang sari dari satu tanaman dengan menggunakan pinset nih teman-teman. Jadi benang sari yang ada di satu tanaman itu kita ambil nih, kita cuk 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 gitu. Nah, setelah kita mengambil benang sari dari bunga jantan, selanjutnya kita meletakkan nih, atau lebih tepatnya menyerbukan benang sari tersebut ke bunga lainnya atau bunga betina teman-teman. Nah, setelah menyerbukan nih, gak kalah pentingnya dong kita memberikan pelindung. Nah, yaitu kita menggunakan kantong plastik yang kecil ini untuk menutupi bunga yang telah kita serbuki teman-teman. Untuk tujuannya pasti udah pada tahu lah ya, yaitu untuk melindungi dari faktor-faktor luar yang akan mengganggu hasil persilangan kita. Nah, setelah semuanya sudah selesai, jangan lupa nih kita tuliskan identitas kelompok dan juga golongan kita supaya tidak tertukar dengan praktikan lain atau diambil. Nggak bercanda ya. Nah, itu saja teman-teman untuk langkah melakukan persilangan tanaman. Gimana? Cukup mudah bukan? Nah, selanjutnya nih kita akan langsung gimana sih hasil dari persilangan kelompok kami? Pastinya udah pada penasaran dong ya. Yo, tapi sayangnya dari kelompok kami sendiri itu belum cukup terlihat nih teman-teman hasil dari persilangan kami. Tapi kami memang menganalisis faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi persilangan kami.
Untuk faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan persilangan kami itu salah satunya dipengaruhi oleh penggunaan tanaman induk yang berbeda varietasnya, sehingga menghasilkan tingkat keberhasilan persilangan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan persilangan bunga dengan varietas yang sama nih teman-teman. Jadi semakin jauh hubungan kekerabatan antara dua tanaman tersebut, maka semakin rendah tingkat keberhasilan suatu persilangan. Selain itu, keberhasilan persilangan tanaman juga dipengaruhi oleh faktor eksternal ya teman-teman, seperti faktor lingkungan yang mencakup suhu, ketinggian tempat, serta lamanya penyinaran. Oke teman-teman, itu aja keseruan dari kelompok kami dalam melakukan persilangan tanaman bunga telang ini. Gimana menurut teman-teman? Seru bukan? Untuk kesan kami sendiri itu cukup menyenangkan ya teman-teman. Apalagi kami bisa belajar secara langsung gimana cara melakukan persilangan tanaman yang baik dan benar, sehingga ilmunya dapat diterapkan dalam praktik-praktik pertanian, khususnya dalam bidang pemulihan tanaman teman-teman. Hai, thank you udah nonton. See you.